Hai guys, selamat datang lagi di channel review sneaker kesayangan rakyat Indonesia yang bahas semua sneaker mulai dari yang murah sampai yang harganya nggak ngotak gitu. Dari yang jelek sampai yang dipakai bidadari, dari yang brand lokal sampai yang brand luar angkasa, pokoknya gitulah. Hari ini guys, kita bakal bahas sneakers yang juga berasal dari brand lokal kesayangan rakyat Indonesia juga guys. Brand HH atau Hayden Heritage. Hayden Heritage ini barusan ngeluarin versi light dari serial vintage-nya. Dan sesuai namanya yang light, harganya juga light banget guys. Cuma 237.000, tapi belum ongkir sih. Dibandingkan dengan produk sneakers mereka yang semuanya itu di atas 300.000 gitu. Itu jadi yang murah banget sih. Udah gitu warnanya tuh unik-unik gitu. Merah, biru, hitam. Kalau mereka sebut sih New Edgy Colorway. Jadi walaupun warnanya merah, biru, hitam tapi ada kayak warna-warna lainnya gitu. Emang baru juga sih kombinasi warna-warna yang kayak gini, apalagi kalau kita ngomongin sneaker lokalan gitu kan. Sebenarnya sih aku lebih suka warna merahnya, tapi pengen nge-review yang navy aja. Kalau gitu kita bahas dulu boxnya ini guys. Di bagian boxnya, dari boxnya sendiri ini emang light banget ya, sampai rumah tuh udah penyok gitu. Dibandingin sama boxnya Hayden Heritage yang aku unboxing sebelumnya juga jauh lebih kecil. Ya namanya juga light, mana ada harga murah tapi kualitasnya Ferrari ya kan. Selain itu cuman tulisan-tulisan doang sih, sama media sosialnya Hayden Heritage udah biasa lah pokoknya. Kalau dari sepatunya nih, di outsole-nya dia bahannya rubber. Jadi bahan sol ini itu kesayangan umat manusia gitu kan. Seperti biasa juga Hayden Heritage nih kalau bikin sol tuh selalu berat ya karena berlapis-lapis. Terus kali ini dikasih tameng di bagian tunya warna hitam yang kalau kalian pegang tuh berasa keras banget. Bisa kali buat berantem sampai bikin buta atau mimisan gitu kan. Ini kalau dari Hayden Heritage namanya tuh bumper protection. Jadi emang fungsinya untuk melindungi jempol kalian gitu. Terus logo ajaibnya Hayden Heritage ini juga nggak ditaruh di upper lagi tapi di solnya bagian sini. Kalau kalian lihat ini kayaknya molding sendiri ya, karena setelah muter-muterin ini sol ternyata polanya tuh bukan garis tapi logo ajaibnya Hayden Heritage yang dikecilin jadi kayak kecebong gitu. Bahan uppernya sendiri terbuat dari kanvas dengan kualitas tinggi. Kata mereka sih high quality kanvas. Kanvas ini juga bahan upper favorit seluruh umat manusia ya. Soalnya tiap jalan-jalan tuh pasti aku ketemu sama sneaker-sneaker yang bahannya dari kanvas. Nggak ada gitu ketemu sneaker dari tanah liat atau batu gitu kan. Kanvas itu juga buildnya emang tipis gitu sih, nggak bakal kalian temuin tuh padding di sepatu ini atau yang empuk-empukan gitu. Dan kayaknya emang semua sneaker kanvas emang nggak ada yang pakai padding sih, atau jarang, atau mungkin belum ya. Terus yang aku suka dari sneakers ini tuh jahitannya di uppernya ini loh. Walaupun kelihatannya kayak sepele banget, tapi kalau jahitannya dihilangin ya pasti sepatu jadi ngebosenin banget. Anehnya lagi jahitannya tuh nggak punya belepotan men. Padahal udah nulis di script buat nyari minus-minus belepotan. Tapi ternyata di light ini Hayden Heritage memperbaiki belepotan-belepotan yang sebelumnya di sepatunya itu pasti ada gitu. Terus ada juga HRTG Orange atau HRTG, warnanya orange yang menambah kemanisan sepatu ini di bagian belakang atau deket heel. Lidahnya ini gak nyambung sama upper, dan menurut aku bahan kanvas gini emang lebih enak kalau lidahnya gak nyambung sama upper. Di lidahnya juga ada tabel atau tag yang bisa memperjelas kalau produk ini emang dari Hayden Heritage. Mantap. Buat solesnya sendiri ini tipis dan ringan, jadi nggak bakal nambah beratnya. Eyelet atau jalur talinya dibikin glossy atau kayak mengkilap-mengkilap gitu deh. Jadi lebih apa ya, eye catchy gitu sih sepatu ini sebenarnya. Mereka juga ngasih kita tali skipper yang fungsinya buat ngejagain tali gitu biar nggak rewel kayak ular piton. Terus kalau kita bahas solnya, karena emang ini seri light jadi komposisinya dikurangi. Yang biasanya Hayden Heritage itu ngasih 2 lapis plus 1 memory foam, sekarang cuma 1 lapis plus memory foam. Emang sih nggak seempuk insole Hayden lainnya, tapi tetap bukan jadi masalah juga sih karena emang mayoritas sneaker harga 200 ribuan kan insolnya nggak tebel-tebel banget. Dan udah syukur banget Hayden Heritage yang sepatunya 200 ribuan ini bisa ngasih memory foam di sini. Malahan aku pernah punya sepatu yang harganya 400 ribuan itu insolnya malah kayak daun. Sorry nih, bukannya aku ngebelain Hayden Heritage ya, tapi emang ada aja gitu yang kayak gitu. Cuman sayang banget insolnya ini dipotong jadi sependek ini. Jadi kalau misal jempol kalian panjang, ya jempol kalian nggak dapet bagian. Vintage ini juga ada webbing yang satu di belakang sampai lupa, pokoknya gitu deh. Nah karena namanya ini emang dibikin light gitu kan, jadi banyak banget perincilan-perincilan yang dikurangin sama Hayden Heritage. Mulai dari ukuran box yang diperkecil plus lemes banget, sampai rumah dah penyok. Walaupun packagingnya sih dapet kayak bubble-bubble gitu, mungkin ini meredam goncangan ya.
Terus insole-nya ya cuman satu lapis, terus habis itu gak ada pull tab sama sekali. Terus sweat accent yang jadi ciri khas Hayden Heritage juga dihilangin. Terus warna sole mereka yang biasanya bermacam-macam juga di sepatu ini cuman putih alias jadi satu warna sama warna sole sampingnya. Kalau yang hitam bubble gum kalau nggak salah warnanya sama itu kayak coklat gitu. Terus yang paling penting nggak ada kupon diskon di sini cuy. Jadi jadi ya udahlah, kita langsung fitting. Dan seperti biasanya selalu ada penilaian tahap akhir gitu. Yang pertama nih yang mau aku bahas dari sepatu ini tuh bentuknya runcing cuy. Buat yang tulang kakinya lebar, harus agak dipikir-pikir ukurannya. Ukuran biasanya aku pakai 41, pas beli sepatu ini ukuran 41, bagian samping tuh bener-bener mentok, berasa kayak ketekan gitu sih. Dari segi kenyamanan bisa dapat 7/10, dari bahannya udah kelihatan juga. Kanvas kalau udah tipis biasa suka bikin risih di pergelangan kaki, jadi mending pakai kaos kaki. Karena insole-nya tipis dan outsole-nya berat gini, jadi nggak bisa banget ngangkat poin kenyamanan di sepatu ini. Walaupun kalau emang mau dipakai sih ya bisa aja. Tapi kalau kaki kalian kurus, mending pakai kaos kaki. Dari segi look atau penampilan mungkin aku ngasih 8,5/10 karena emang menurut aku first impression waktu buka boxnya bisa bikin mata melek. Mungkin waktu ngelihat boxnya jadi rada malas gitu karena emang penyok atau apalah. Cuman pas sudah ngelihat sepatunya, mata tuh berasa langsung melek karena sepatu ini kelihatan manis banget. Apalagi di rumah tali sepatunya yang glossy udah bikin mata langsung wow. Kalau price dibandingin fitur keseluruhan aku bakal ngasih nih sepatu 8,5/10 juga karena emang harganya tuh selisih 100.000 dibanding produk Hayden Heritage yang lainnya. Kecuali dengan fitur kayak gini mereka berani jual 350.000, aku udah ngasih nih poin 6/10. Tapi karena dengan kondisi sneaker yang looknya masih oke, fungsional masih oke, jahitan malah rapi, yang dihilangin tuh cuman yang sebelah doang, jadi aku masih rekomendasiin buat kalian beli sneaker ini. Karena kalau kalian mau cari sepatu kanvas yang bisa dipakai sampai 2 atau 3 tahun, nih stiker masih masuk akal atau masih pantas buat dibeli. Yaudah, semoga video kali ini bermanfaat. See you next time and bye. Bye.